Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bermajlis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala majlis kita senantiasa diberkahi Allah, majlis yang memudahkan kita untuk memahami agama Allah, sampainya kita kepada ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk beramal saleh dari ilmu yang kita pelajari. Demikian ilmu mengantarkan kita kepada sifat khasyatullah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba yang takut kepada Allah adalah mereka para ulama, orang-orang yang berilmu. Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, kajian kita di sore yang mulia ini yaitu kajian fikih, dan fikih kita sampai pada babu al-wasiyah, bab tentang wasiat. Para bunda rahimakumullah, ini bab yang akan kita kaji bersama, bab tentang wasiat. Secara bahasa, al-wasiyah al-ahdu ilal ghair. Wasiat adalah janji atau perintah untuk orang lain. Janji ataupun perintah untuk orang lain. Adapun secara syar'i, apa itu wasiat? Wasiat adalah hibatul insan ghairahu. Wasiat adalah pemberian sesuatu kepada orang lain, dilaksanakan setelah meninggalnya atau setelah wafatnya. Ya, pemberian untuk orang lain yang ditunaikan setelah wafatnya. Inilah wasiat. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, seorang mengatakan, sepertiga dari hartaku setelah aku meninggal berikan untuk pembangunan masjid misalnya, untuk pembangunan pesantren misalnya. Ya, maka ucapan seperti itu, sepertiga dari hartaku ya untuk pembangunan masjid, itu disebut dengan apa? Disebut dengan wasiat.
Di wasiat di dalam fikih maksudnya adalah memberikan sesuatu dan itu dijalankan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, setelah wafatnya orang yang berwasiat. Ya, ini baik berupa barang, uang, ya, ataupun harta, ya, maka disebut dengan wasiat. Sebagian ulama menambahkan, para bunda rahimakumullah, termasuk di dalam wasiat adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu setelah meninggalnya yang berwasiat. Ya, perintah untuk mengerjakan sesuatu setelah wafatnya yang berwasiat. Contohnya, kalau saya meninggal, yang memandikan aku fulan misalnya, yang menyolatkan aku sebagai imam fulan misalnya, ya, maka ini juga termasuk wasiat. Ya, wasiat termasuk cakupannya adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu setelah wafatnya yang berwasiat. Siapa yang memandikan, siapa yang mengimami sholat jenazah, ya, siapa yang ikut mengantarkan jenazah misalnya, orang-orang yang ia cintai, ya, orang-orang yang dekat, itu masuk di dalam wasiat. Ya, ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, seorang yang punya harta misalnya, ia punya tanah, punya banyak tanah misalnya, berwasiat, tanah yang ada di bagian sana nanti aku meninggal berikan untuk, ya, misalnya anak yatim misalnya, atau berikan untuk keluarga ini, ya, maka yang seperti ini disebut dengan wasiat. Para bunda rahimakumullah, ada hukum-hukum khusus, ya, terkait dengan wasiat. Ya, ada hukum-hukum khusus. Sebelumnya kita kaji dalil dari Al-Quran dan hadis tentang wasiat. Dalil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Allah berfirman, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian jika kematian mendatangi kalian dan ia meninggalkan harta, agar berwasiat untuk kedua orang tua, karib kerabat dengan cara yang baik, hak bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini para bunda rahimakumullah, pada awalnya sebelum ada pembahasan warisan secara khusus, seorang yang akan meninggal hendaknya berwasiat, dan wasiat tentang harta itu diberikan kepada orang-orang dekat. Ya, kemudian setelah sempurna hukum-hukum tentang warisan, maka kemudian warisan itu dijalankan sesuai dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran.
Ya, ternyata semua yang terkait dengan harta yang ditinggalkan si mayit itu semua sudah diatur dalam ilmu waris. Dan ilmu waris Allah turunkan langsung di dalam Al-Quran. Ya, masing-masing bagiannya berapa, yang setengah, ya, yang sepertiga, 2/3, 1/6, 1/4, 1/8, ya, semuanya langsung Allah atur di dalam Al-Quran. Ya, insya Allah kita akan pelajari secara ringkas tentang ilmu waris, insya Allah. Ya, mungkin dalam beberapa pertemuan sekilas tentang ilmu waris. Namun ini mukaddimah, kita belajar tentang wasiat. Ya, kita belajar tentang wasiat. Ini dalil dari Al-Quran, jika seorang meninggalkan kebaikan, khairan, kebaikan maksudnya adalah harta, al-wasiyah, maka hendaknya menuliskan wasiat. Adapun dari hadis dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqu mri'in muslimin yabitu lailatain wa lahu syai'un yuridu an yusiya bihi an yusiya fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang punya hak atau punya tanggungan tidaklah melewati 2 malam kecuali ia telah menuliskan wasiat yang ada di sisi kepalanya. Para bunda rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki tanggungan kepada orang lain, ia memiliki hak dan kewajiban, maka sebelum meninggal hendaknya ia telah menuliskan kewajiban tersebut, telah menuliskan hak dan kewajiban tersebut ada di sampingnya. Maksudnya agar keluarga mengetahui dia apa saja tanggungan ibu, apa saja haknya ibu. Misalnya ia pernah meminjamkan uang kepada sahabatnya misalnya, maka seperti itu ditulis agar keluarga yang ditinggal mengetahui. Ini ya para bunda, urusan harta, maka jangan sampai seorang meninggal dalam keadaan tidak diketahui orang lain. Hendaknya meninggal dalam keadaan sudah ditunaikan kewajiban tersebut, artinya dituliskan. Dan di antara tulisan tersebut adalah wasiat. Dia apa yang diwasiatkan tentang hartanya, maka hendaknya sudah dituliskan. Ini para bunda rahimakumullah, Al-Quran dan hadis menyebutkan tentang keharusan untuk menulis wasiat. Ya, jika seorang ada sesuatu khususnya terkait dengan kewajiban harta. Tayyib, saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, adapun hukum-hukum terkait dengan wasiat. Hukum yang pertama, wajib setiap muslim untuk menulis hak dan kewajiban di dalam wasiat. Wajib bagi setiap muslim untuk menuliskan hak dan kewajiban yang harus ditanggung
di dalam satu wasiat. Ia jelaskan semua yang ada di dalamnya sebagaimana hadis tadi. Ya, saya punya hutang kepada ibu fulan sekian. Ya, hendaknya ditulis. Ya, saya ada kekurangan dalam membayar ini dan itu sekian misalnya. Saya ada tanggungan arisan misalnya yang masih tersisa 5 bulan. Ya, yang seperti itu hendaknya ditulis. Ya, saya membuka arisan 6 bulan yang akan datang. Ya, hendaknya seperti itu ditulis, sehingga keluarga, mungkin suami, istri, anak-anak, ya, saudara itu bisa melihat, bisa membaca apa saja yang menjadi tanggungan dari ya si mayit tersebut ketika nanti sudah meninggal. Karena urusan harta dengan orang lain ternyata di dalam Islam satu tanggungan yang tidak akan gugur, kecuali pasti akan dihisab oleh Allah. Ketika beberapa sahabat meninggal, Rasulullah bertanya, apakah punya tanggungan hutang? Para sahabat menjawab, iya, punya tanggungan hutang. Maka Rasulullah mengatakan, sallu ala ikhwanikum, salatlah kalian kepada saudara kalian, sesungguhnya aku tidak menyolatkan. Ya, Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan siapa, para bunda? Seorang yang meninggal dalam keadaan masih meninggalkan hutang, masih punya tanggungan hutang. Rasulullah tidak mau menyolatkan. Ini teguran keras dari Nabi SAW. Kenapa? Ternyata urusannya akhirat. Karena nanti di akhirat urusan dengan orang lain, urusan hak dan kewajiban kepada orang lain itu semua akan dihisab oleh Allah. Ya, kedua belah pihak didatangkan oleh Allah. Yang berhutang, yang dihutangi, ya, ini semuanya didatangkan oleh Allah. Sehingga selesai dan urusan di akhirat sudah tidak membayar dengan uang, sudah tidak membayar hutang dengan emas dan perak, tapi membayarnya dengan apa, para bunda? Membayarnya dengan pahala. Ya, dulu berhutang misalnya 300.000, kemudian belum membayar, ia juga tidak menuliskan untuk keluarga, saya punya hutang 300.000 kepada ibu fulanah misalnya, tidak menuliskan. Kemudian meninggal, maka hutang seperti itu, ya, yang dihutangi kalaupun mungkin malu, ya, mau menagih, sudah meninggal, mau saya sampaikan malu, padahal seharusnya jangan, ini urusannya akhirat. Kalau mau diikhlaskan, mau dilepaskan tanggungannya, alhamdulillah. Tapi kalau merasa butuh dan saya ingin meminta, maka datangi keluarga, sampaikan. Kalau ada bukti, ada catatan, sampaikan. Kalau ternyata yang menghutangi malu misalnya, tapi pengen mengambil sebenarnya, sehingga belum mengikhlaskan, belum melepaskan hutang tersebut, maka itu dibayar di mana, para bunda? Itu dibayarnya nanti di akhirat, di hadapan Allah. Maka teguran Nabi SAW sangat keras. Silahkan kalian yang menyolatkan, aku tidak menyolatkan. Kata para ulama, orang-orang yang dipandang, ya, boleh untuk tidak menyolatkan sebagian orang yang mengerjakan, ya, sesuatu yang harus ditegur, walaupun tetap yang lain menyolatkan. Meninggal dalam keadaan menanggung hutang ini, ya, sekedar tanggungan, tapi itu harus selesai. Itu tanggungan dan harus selesai.
artinya statusnya ia seorang muslim. Ia seorang muslim sehingga tetap disolatkan. Tapi Rasulullah SAW menegur ya orang-orang penting, orang-orang yang dipandang yang bisa menjadi pelajaran di masyarakat. Kalau menanggung hutang, Bapak Fulan gak mau menyolatkan. Kalau punya tanggungan hutang, Kiai Fulan tidak mau menyolatkan. Ini teguran. Itu boleh. Walaupun yang lain tetap menyolatkan. Maka ada seorang sahabat yang kemudian mengatakan, saya yang menanggung wahai Rasulullah. Baru kemudian Rasulullah sholat, menyolatkan jenazah tersebut. Tapi kata sahabat ini, setiap kali berjumpa Rasulullah bertanya, sudahkah kamu bayar? Jumpa lagi, tanya lagi, sudahkah kamu tunaikan? Sampai aku ditegur berkali-kali sehingga aku segera selesaikan. Sudah wahai Rasulullah. Ya sudah, ada yang menanggung saja Rasulullah selalu mengingatkan, sudahkah kamu bayarkan? Ya, ini jadi menuliskan dalam kertas tadi sehingga bisa dibaca keluarga, dibaca orang-orang dekat kita, itu disebut dengan wasiat. Ya, itu masuk di dalam wasiat dan itu sangat penting. Sehingga kita menghadap kepada Allah, urusan dengan manusia sudah selesai. Urusan utang piutang, urusan hak dan kewajiban sudah kita selesaikan. Ya, ini ibu-ibu, para bunda rahimakumullah, ya jangan sampai terlewatkan agar kita mencatat. Bagaimana kalau tidak tahu ya, mungkin seorang kadang meninggal itu mendadak, kadang meninggal itu tanpa sakit, ya tanpa sakit, mendadak. Bagaimana? Ya lebih baik kita tulis dari sekarang. Ya lebih baik kita tulis dari sekarang. Mungkin ditempel di lemari, mungkin ditempel di belakang pintu, ya sehingga kalau ada yang membuka melihat, oh ini catatan ibu misalnya, ini catatan ayah, ya apa yang ditanggung ini, ya baik itu tanggungan maupun hak. Ya, ia menghutangi kepada saudara fulan 3 juta misalnya, ditulis 3 juta akan dibayar 1 tahun yang akan datang misalnya. Ya itu ditulis sehingga keluarga tahu persis apa saja kaitannya dengan harta. Ini yang pertama. Hukum terkait dengan wasiat yang kedua, hendaknya seorang berwasiat agar sebagian hartanya dipakai di jalan kebaikan, agar pahalanya sampai kepadanya setelah meninggal. Jadi wasiat sebagian harta untuk masjid, untuk membangun panti asuhan misalnya, atau sebagian hartanya diwasiatkan untuk yayasan dakwah misalnya. Itu sunnah. Ya, menuliskan wasiat seperti itu sunnah. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan pahala setelah kita meninggal. Ya, punya 3 kebun misalnya, atau punya 3 tanah misalnya. Ya, maka ia berwasiat, 1 tanah yang ada di sana ketika saya meninggal nanti berikan untuk yayasan dakwah, berikan untuk masjid, untuk perluasan masjid misalnya. Ternyata seperti ini sunnah kalau kita punya kelonggaran. Ya, kalau kita punya kelonggaran. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
innallaha tasaddaqa alaikum bisulusi amwalikum inda wafatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian agar sepertiga harta kalian diwasiatkan ketika wafat, ziyadatan fi hasanatikum, agar itu menambahkan pahala kalian. Ini hadisnya para bunda rahimakumullah. Ya, agar menjadikan sebagian harta diwasiatkan untuk kebaikan. Wasiat ini dalam rangka meraih pahala. Ini yang disebut ya sedekah jariyah, atau secara khusus itu namanya wasiat karena ditunaikan setelah wafat, maka disebut dengan wasiat. Kalau ditunaikan sebelum wafat, ya tadi sedekah jariyah, amal jariyah. Ya, ini para bunda rahimakumullah. Hukum yang ketiga, wasiat paling banyaknya sepertiga dari harta. Wasiat paling banyaknya sepertiga dari harta yang dimiliki. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Nabi SAW ketika sakit mendekati wafat. Ia bertanya, bolehkah 2/3 hartaku aku sedekahkan? Kata Nabi, jangan. Setengahnya aku sedekahkan, kata Nabi, jangan. Kemudian Sa'ad bertanya, bagaimana kalau aku sedekahkan sepertiga? Maka Rasulullah menjawab, as-sulus was-sulus katsir. Iya, sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Jadi maksimal untuk mewasiatkan harta kita berapa para bunda? Iya, paling banyaknya sepertiga. Kalau wasiat lebih dari sepertiga, tetap yang ditunaikan sepertiganya. Ia berwasiat setengah hartaku untuk membangun masjid misalnya, kemudian meninggal, maka setelah meninggal yang diberikan untuk masjid seberapa? Sepertiga, karena sepertiga itu paling banyak. Ya, ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Hukum selanjutnya, tidak sah wasiat lebih dari sepertiga kecuali diizinkan oleh ahli waris. Tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga kecuali diizinkan oleh ahli waris atau seorang yang tidak punya ahli waris. Ya, atau seorang yang tidak punya ahli waris. Contoh tidak punya ahli waris bagaimana? Misal ya satu kampung hilang semuanya, seperti kejadian tsunami misalnya, sehingga tinggal sebatang kara. Ia punya harta banyak, tapi nggak punya saudara, nggak punya orang tua, nggak punya anak, ya, nggak punya istri, hartanya banyak. Maka ini tidak ada ahli waris. Kalau di dalam Islam nanti hartanya kemana? Itu diberikan di Baitul Mal. Ia diberikan untuk Baitul Mal milik negara Islam, ya, yang menunaikan kewajiban ataupun hukum-hukum di dalam Islam. Atau boleh mewasiatkan hartanya, bahkan semuanya boleh kalau tidak punya ahli waris. Tapi kalau ada ahli waris, maka wasiat paling banyak sepertiga, kecuali ahli waris semuanya sepakat boleh lebih dari sepertiga. Jelas nggih para bunda? Hukum selanjutnya, tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Tidak boleh berwasiat atau memberikan wasiat, memberikan harta wasiat untuk ahli waris. Maksudnya bagaimana? Dalam bahasan warisan ada mereka-mereka yang selalu mendapatkan warisan,
Siapa yang selalu mendapatkan warisan itu antara suami dan istri, kemudian orang tua yaitu ayah dan ibu, kemudian anak-anak, ya, baik anak laki maupun anak perempuan, itu selalu mendapat warisan. Adapun yang lain kadang dapat kadang tidak. Ya, paman, bibi, saudara kandung, saudari kandung, ini kadang dapat kadang tidak, sesuai dengan keadaan yang meninggal, sesuai dengan keadaan si mayit. Tapi kalau yang namanya bapak, ibu, anak, ya, istri, suami, sudah pasti mendapat warisan. Ya. Maka kalau seorang berwasiat, anak saya yang paling besar, kalau aku meninggal berikan tanah yang bagian sana, boleh tidak seperti itu? Tidak boleh, karena itu ahli waris, karena anak ahli waris. Ya, jadi melebihkan, padahal tadi sudah dibagi oleh Allah, ya, warisan itu dibagi langsung oleh Allah. Bagiannya berapa? Setengah, seperempat, ya, itu sudah dibagi oleh Allah. Seperdelapan itu sudah, semuanya sudah dibagi oleh Allah. Kemudian menambahkan dengan wasiat, ya, misalnya mewasiatkan kalau saya meninggal maka rumah ini tambahan untuk istri misalnya. Lah itu namanya wasiat, itu ditunaikan setelah meninggal, itu namanya wasiat. Boleh tidak seperti itu para bunda? Tidak boleh. Kenapa? Karena ia termasuk ahli waris. Sehingga wasiat hanya boleh untuk siapa? Selain ahli waris. Kalau saya meninggal, ya, maka berikan dari hartaku 100 juta misalnya untuk ponakan saya si fulan misalnya. Boleh tidak? Boleh, karena selama tidak lebih dari sepertiga. Selama 100 juta tadi itu tidak lebih dari sepertiga hartanya. Hartanya ada, ya, misalnya 500 juta misalnya, maka 100 tidak sampai sepertiga. Ya, selama itu bukan kepada ahli waris, itu boleh. Ya, para bunda rahimani wa rahimakumullah. Hukum selanjutnya terkait dengan wasiat. Tidak boleh berwasiat dalam perkara maksiat. Berwasiat dalam perkara maksiat. Ya, misalnya hartaku ini, ya, tanah yang di sana kalau saya meninggal, ya, dipakai untuk membangun tempat maksiat misalnya. Ini wasiat. Ya, maka wasiat perintah untuk maksiat ini tidak boleh. Taib, hukum selanjutnya para bunda rahimakumullah, kewajiban syar'i dan hutang didahulukan daripada wasiat. Ya, kewajiban syar'i seperti kewajiban zakat, ya, kewajiban haji. Maksudnya kewajiban haji di sini, ya, sudah meniatkan haji atau sudah bernadar untuk menunaikan haji, atau kafarah, tebusan, membayar tebusan, itu kewajiban syar'i, harus ditunaikan. Bagaimana kalau meninggal tetap ditunaikan? Karena itu kewajiban. Misalnya setiap tahun mengeluarkan zakat karena hartanya banyak, sudah masuk waktu untuk membayar zakat, ia tunaikan selalu zakat. Misalnya di bulan Muharram misalnya, setiap Muharram dihitung hartanya, kemudian keluarkan zakatnya 2,5%. Ya, karena sudah mencapai nisabnya, sudah 1 tahun, ya, sudah haul. Ketika sudah Muharram, sudah lewat bulan Muharram, belum sempat untuk mengeluarkan zakat, kemudian meninggal, maka ahli waris wajib untuk
mengeluarkan zakat dari harta tersebut yang sudah wajib. Ya, kalau belum wajib ya belum ya. Ternyata sudah masuk, sudah jatuh tempo untuk membayar zakat, ternyata belum mengeluarkan zakat, maka ambil dari harta warisannya untuk membayar zakat. Atau hutang, tadi kita sebutkan hutang ya, punya hutang 50 juta misalnya, dan tadi tertulis, maka setelah meninggal ambil dari hartanya 50 juta untuk membayar hutang. Ternyata selain hutang ada wasiat. Mana yang didahulukan, hutang dulu atau wasiat dulu? Iya, hutang dulu selesai. Masih ada sisa harta, baru tunaikan wasiat tadi. Ya, jadi kewajiban syar'i dan hutang didahulukan dari wasiat. Taib. Poin selanjutnya terkait dengan hukum-hukum wasiat. Seorang yang berwasiat syaratnya orang dewasa, ya, berakal, sudah balik dan layak untuk bertransaksi. Ya, berakal, sehat, sudah balik, sudah dewasa dan layak bertransaksi. Ya, layak untuk bermuamalah dengan orang lain. Maka ketika berwasiat, maka wasiat itu ditunaikan. Kalau yang berwasiat anak kecil belum balik, bagaimana? Tidak sah wasiatnya, karena itu anak kecil. Contoh anak kecil bagaimana? Misalnya anak yatim. Anak yatim baru berumur 10 tahun, tapi ayahnya dulu waktu hidup kaya raya sehingga punya warisan banyak, sehingga punya tanah, punya rumah, ya. Itu peninggalan, ya. Itu warisan dari ayahnya yang meninggal. Maka ini anak kecil, belum balik, masih anak-anak. Kalau kemudian berwasiat bagaimana? Maka tidak sah wasiatnya, sehingga hartanya diberikan kepada ahli waris. Poin selanjutnya, para bunda rahimakumullah, tidak boleh wasiat diberikan kepada pihak yang menggunakan harta tersebut dalam keburukan. Misalnya ia berwasiat agar hartanya sepertiganya diberikan untuk pembuatan tempat ibadah non muslim misalnya. Boleh tidak ini dijalankan kalau yang meninggal seorang muslim? Jawabannya tidak boleh, ya. Tidak boleh. Sepertiga hartaku kalau aku meninggal berikan untuk tempat yang itu, tapi itu ya tempat untuk ya maksiat, untuk dosa, maka tidak boleh. Ya, para bunda rahimani wa rahimakumullah, syarat untuk berwasiat yaitu orang yang hartanya longgar dan ahli warisnya juga longgar. Ini diantara yang disebutkan sunnah atau dianjurkan bagi seorang yang kaya untuk menulis wasiat, memberikan sebagian hartanya di jalan Allah, dalam keadaan ahli warisnya juga tadi tidak membutuhkan. Adapun seorang yang hartanya sedikit, maka makruh untuk berwasiat. Ya, hartanya sedikit, kenapa makruh? Karena ahli warisnya butuh, ya, ahli warisnya butuh. Kalau seorang yang hartanya sedikit, maka tidak dianjurkan untuk berwasiat, ditinggalkan untuk ahli waris, itu lebih baik. Rasulullah SAW bersabda,
innaka intadhar warasataka aghniya khairun min antadharahum alatan. Engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan kecukupan itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka kekurangan dan bergantung kepada orang lain. Ya, jadi berwasiat sepertiga hartanya, ya maksimal sepertiga tadi, itu dianjurkan, disunahkan untuk orang yang punya harta banyak, sehingga sisanya 2/3 itu masih sangat banyak untuk dibagi ahli waris. Ya, atau dalam keadaan tadi ahli waris dalam keadaan kecukupan, anak-anak kecukupan semuanya, anak-anak sudah punya usaha semuanya, bahkan seandainya tidak mengambil warisan pun sudah longgar harta mereka, maka seperti itu disunahkan untuk berwasiat. Berikutnya, para bunda rahimakumullah, tidak boleh berwasiat untuk mengurangi hak ahli warisnya. Tujuannya untuk mengurangi, ya, daripada harta saya nanti diambil istri, kalau saya meninggal lebih baik saya wasiatkan misalnya. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Jangan sampai ada niatan untuk mengurangi hak di antara ahli waris. Karena tujuan wasiat di awal tadi sudah kita sampaikan, apa tujuannya? Agar menjadi pahala yang mengalir untuk si mayit yang berwasiat tadi. Ya, si mayit sebelum meninggal ia berwasiat agar nanti sebagian hartanya di jalan Allah dan itu terus mendatangkan pahala. Jadi tujuannya akhirat, tujuannya berwasiat karena Allah, bukan dalam rangka untuk ya mengurangi hak di antara ahli waris. Ya, jadi ini poin penting ya. Para bunda, kalau mau membagi harta sebelum orang tua meninggal, boleh tidak? Orang tua sebelum meninggal bagi-bagi hartanya untuk anak-anak, boleh tidak ini? Kalau tujuannya agar sebagian dari ahli warisnya dapat lebih banyak daripada yang lain, ini tidak boleh. Tapi kalau tujuannya itu memang benar-benar pengen hibah, pengen memberikan hadiah atau pemberian kepada anak-anak dengan cara yang adil, maka boleh. Dan itu keadilan, ya adilnya orang tua itu tanggung jawab di akhirat di hadapan Allah ya. Ya, biasanya anak yang disukai orang tua dapat lebih banyak, ya tidak? Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Orang tua harus adil. Satu dikasih, yang anak laki-laki dikasih 10 juta, maka anak laki-laki semuanya 10 juta. Yang anak perempuan setengahnya laki-laki 5 juta. Karena anak perempuannya hanya satu, yang lain laki-laki semuanya, anak laki-laki 10 juta, malah yang perempuan 20 juta misalnya. Ini tidak adil. Karena paling kecil, karena belum punya suami misalnya. Jangan, tetap wajib untuk adil. Kalau tidak bisa adil atau khawatir tidak adil, biarkan harta demikian, maka Allah yang membagi setelah kita meninggal. Allah yang membagi, dan itu kita aman. Kita tidak akan terjatuh dalam perkara tidak adil kepada anak-anak ya. Jadi kalau mau diberikan sebelum meninggal, ini benar-benar berlaku adil. Dan ketika diberikan, ini bukan sekedar untuk lari dari pembagian warisan, tapi memang benar-benar ingin diberikan dan kemudian diambil oleh masing-masing, sehingga itu pemberian sempurna, bisa dipegang, bisa dimanfaatkan. Kadang sudah dibagi-bagi tapi tetap yang megang orang tua, ini tidak boleh. Tanah yang sana untuk anak pertama, sawah yang di sana anak kedua, sawah yang di ujung sana anak ketiga, tapi tetap orang tua yang pegang, ini tidak boleh. Itu lari dari wasiat, lari dari warisan, itu tidak boleh. Hanya simbolis ya, tetap orang tua yang menguasai, itu tidak boleh. Kalau mau ngasih seutuhnya.
Kalau tidak, tidak sekalian. Ya, jadi dalam urusan warisan ternyata banyak poin yang harus kita pahami ya para bunda. Wajib untuk adil kepada anak-anak, pemberian yang sempurna. Ya, itu yang dulu mungkin sebagian orang tua kadang ya membagi seperti itu. Ketika orang tua meninggal, kadang anak-anak ribut ya urusan warisan. Pilih kasih ya, bapak ngasih ya anak yang pertama banyak sekali, kami dikasih kecil paling belakang lagi. Ya, misalnya demikian lah. Ini jangan sampai menyisakan permusuhan di antara anak-anak ya, maka orang tua wajib untuk adil. Karena orang tua tidak tahu mana anak yang paling berbakti dari semuanya. Kadang ada yang dilebihkan, lebih disayang, dan itu kalau sayang dari dalam hati boleh, karena hati urusan Allah, ya Allah yang memiliki hati. Tapi kalau sikap pemberian maka harus adil. Tapi kalau hati lebih cenderung lebih suka dengan anak perempuan, lebih suka dengan anak yang laki, lebih suka dengan anak yang ini karena paling nurut, ya paling baik misalnya, boleh, itu hati. Hati tidak bisa ya kita pegang, karena itu Allah yang memegang hati kita. Tapi kalau urusan yang terlihat maka wajib untuk adil. Satu anak dipanggil dengan panggilan sayang, semua dipanggil sayang. Ya, satu anak diberikan oleh-oleh, maka semua diberikan oleh-oleh, seperti itu. Wajib adil. Jadi para bunda rahimani wa rahimakumullah, poin selanjutnya bolehnya yang berwasiat untuk menarik sebagian atau membatalkan wasiatnya. Sudah terlanjur wasiat kemudian dibatalkan, boleh tidak? Boleh. Atau dibatalkan sebagian, boleh tidak? Boleh. Ya, berwasiat, nanti kalau aku meninggal 20 juta berikan untuk pembangunan masjid misalnya. Ternyata keadaan mendesak, sangat butuh dengan uang, sehingga kemudian mengubah wasiat tadi dari 20 juta menjadi 10 juta. Boleh tidak? Boleh jawabannya. Boleh untuk mengubah, bahkan membatalkan. Ternyata kok ada yang lebih penting untuk diambil, kemudian dibatalkan. Boleh tidak? Wasiatnya dibatalkan, boleh tidak? Jawabannya boleh. Jadi jangan ragu-ragu dengan wasiat ya, karena kalaupun berubah boleh. Ini berubahnya tentu sebelum ya sebelum jatuh sakit ya. Kalau sudah sakit yang mendekati kematian, sudah jangan otak-atik dengan wasiat, karena itu akan bermanfaat untuk kita setelah meninggal ya. Jadi para bunda rahimani wa rahimakumullah, poin yang terakhir, wasiat ditunaikan setelah meninggalnya yang berwasiat. Ya, kecuali untuk mereka-mereka yang tidak disebutkan secara khusus, seperti untuk anak yatim, untuk penuntut ilmu, untuk masjid, ya, untuk ya panti asuhan. Ini umum ya, mau diberikan. Yang seperti itu kata sebagian ulama boleh diberikan sebelum meninggal. Adapun kalau disebutkan khusus untuk fulan, untuk ya paman, untuk sahabat saya fulan, maka seperti itu wasiat ditunaikan setelah meninggal. Ini saudari-saudari para bunda rahimakumullah. Tayyib, ditambahkan satu lagi,
wasiat boleh untuk muslim maupun non muslim. Ya, untuk temannya yang non muslim boleh tidak diberikan harta. Boleh sebagaimana masih hidup saya bersedekah untuk seorang muslim, boleh juga sedekah untuk non muslim. Maka wasiat juga boleh untuk non muslim. Yang tidak boleh tadi kalau untuk bermaksiat maka tidak boleh. Taib, demikian para bunda rahimani wa rahimakumullah, hukum terkait dengan wasiat sudah kita selesaikan. InsyaAllah akan lebih jelas nanti ketika kita bicara tentang ilmu waris ya, insyaallah ta'ala. Jadi silakan, mungkin ada pertanyaan, monggo. Jadi pertanyaan pertama, semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, panitia kajian dan semua muslim dan muslimah, Allahumma amin. Apabila nenek telah meninggal mempunyai anak 4, 1 laki-laki 2 perempuan dan 1 sudah meninggal, pada saat rapat kesepakatan bersama untuk membagi harta secara merata, apakah boleh? Taib, para bunda rahimani wa rahimakumullah ya. Hukum dalam Islam dijelaskan dulu kepada ahli waris. Ya, umumnya kalau dijelaskan dan tahu haknya, laki-laki 2 bagian dan perempuan itu 1 bagian. Ya, biasanya yang ahli waris laki-laki tidak mau kalau dibagi sama rata ya. Biasanya dibagi sama rata itu kalau ahli waris tidak tahu hukum di dalam Islam. Kemudian bagaimana kalau dibagi sama semuanya, laki dan perempuan sama, semuanya sepakat? Ya, maka tadi hendaknya dijelaskan hukum dalam Islam. Laki-laki dapat 2 bagian, tapi 2 bagian tersebut dipakai kemana untuk laki-laki? Ya, untuk menanggung istri, menanggung anak, ya banyak tanggungan laki-laki. Adapun untuk wanita ada tidak tanggungannya? Wanita tidak ada. Wanita dapat 1 bagian, tapi itu untuk diri sendiri, tidak ada tanggungannya. Ya, wanita tidak punya tanggungan terkait dengan harta, karena mencari nafkah itu tanggungan, ya tanggungan laki-laki. Kalau masih menjadi anak, ya wanita itu ditanggung ayahnya. Kalau sudah menikah ditanggung suaminya. Kalau suami meninggal atau pisah, siapa yang menanggung? Kembali kepada walinya, Siapa walinya? Orang tuanya, atau ya yang laki-laki saudara kandungnya, atau anak laki-laki yang sudah besar ya. Jadi wanita itu dari lahir sampai meninggal ditanggung. Ya, wanita dari semenjak lahir sampai meninggal itu ditanggung dalam Islam. Maka tidak ada kewajiban mencari nafkah kecuali mendesak. Artinya mendesak, mungkin suami meninggal, anak-anak masih butuh ya, sedangkan tidak ada usaha sehingga harus bekerja, sedangkan dari keluarga pihak wali juga tidak ada yang tahu hukum, tidak ada yang menunaikan kewajiban ya, maka harus bekerja. Ya, ini keadaan mendesak. Tapi pada asalnya kalau semua keluarga faham dengan tugas dan kewajiban, maka harusnya wanita tidak boleh bekerja. Wanita ditanggung sampai kapanpun ditanggung dalam Islam ya, seperti itu. Kalau orang tua sudah tidak mampu, yang menanggung anaknya, anak laki-laki yang menanggung. Ya, orang tua sudah tidak mampu bekerja, sudah lemah, ya siapa yang menanggung nafkahnya? Anak-anaknya yang menanggung. Itu dalam Islam ya. Ya, oleh karenanya tadi pembagian kalau mau dibagi rata tadi sampaikan pada semua pihak, semua ahli waris, baru kemudian silahkan kalau dibagi rata. Kalau ini tadi meninggal duluan, baru kemudian anak ada yang meninggal setelahnya, maka tetap dibagi warisannya kepada yang meninggal tadi untuk ahli warisnya. Ya, anaknya 4 tadi, laki-laki 1, perempuan 3. Perempuan sudah meninggal, nyusul ibunya yang meninggal, maka harta dibagi untuk semuanya, untuk 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak perempuan yang sudah meninggal bagaimana? Itu turun waris ya untuk anak-anaknya, untuk ahli warisnya. Jadi Allah Ta'ala a'lam.
Sedekah untuk orang tua. Ya, ini disunahkan ya. Kalau ternyata orang tua tidak berwasiat sedangkan harta warisan banyak, maka jadikan sebagian dari harta warisan untuk sedekah. Niatkan sedekah untuk orang tua. Kalaupun orang tua tidak berwasiat, ini anak-anak yang soleh ya. Anak-anak yang soleh tahu orang tua mungkin dulu ilmu belum sampai, belum tahu hukum tentang wasiat, sehingga meninggalkan harta banyak. Kemudian itu turun kepada ahli waris, maka ahli waris yang soleh hendaknya menyisihkan sebagian dari warisan untuk sedekah orang tua. Niatkan untuk orang tua. Ini ada 10 juta, ada 100 juta, ada ya sekian untuk masjid, diniatkan untuk orang tua, untuk ayah misalnya, atau untuk ibu misalnya, atau untuk dua-duanya juga tidak masalah. Taib, saat orang tua masih hidup, dikumpulkan anak laki dan perempuan, dan orang tua minta dibagi rata. Tadi sudah kita jelaskan ya. Artinya kalau itu untuk menghindari pembagian warisan tidak boleh, itu tidak adil. Adilnya dalam Islam laki-laki 2 bagian, perempuan 1, walaupun diberikan sebelum meninggal tetap seperti itu. Laki-laki 2, perempuan 1, karena perempuan akan dipek ya. Ya akan diambil ya. Sehingga yang menanggung suaminya, yang menanggung harta suaminya. Kalau ternyata dapat 1 bagian itu banyak sekali. Ya, adapun laki-laki dapat 2 bagian, tapi ternyata itu dipakai untuk nanggung istri, nanggung anak-anak, nanggung keluarga. Ya, Allah Taala a'lam. Apabila A berhutang kepada B, ditagih nggak dibayar, akhirnya malas nagih, kemudian diikhlaskan, apakah masih iya? Iya, kalau sudah malas menagih, berlalu sampai semuanya meninggal, maka itu tadi yang saya sebutkan, itu hisab di akhirat. Tidak ada hak di antara manusia yang gratis, semua akan dihisab oleh Allah dan dibayarnya di akhirat. Dengan apa membayar? Dengan pahala. Pahala sudah habis, bagaimana cara membayar? Dengan mengurangi dosa orang tadi, dengan menanggung dosa orang lain, maka berat di akhirat. Ya, kalau diikhlaskan di dunia selesai, alhamdulillah. Dan itu menjadi pahala bagi yang mengikhlaskan ya. Sudah saya ikhlaskan, nggak apa-apa, sudah meninggal saya ikhlaskan, atau sudahlah saya kasihan saya ikhlaskan. Itu pahala yang sangat besar ya. Terakhir para bunda, jika harta warisan sudah dihabiskan salah satu ahli waris, apakah wajib menanggung? Ya wajib, secara hukum wajib, itu bukan miliknya. Ya, orang tua meninggalkan harta rumah misalnya, rumah sudah dijual salah satu ahli waris, kemudian dipakai sendiri, bagaimana? Ya wajib untuk menanggung dengan ahli waris yang lain. Kecuali minta maaf dan semua memaafkan, alhamdulillah. Kalau tidak, maka itu kewajiban. Ya kewajiban untuk mengembalikan. Taib, demikian para bunda apa yang kita kaji pada kesempatan